Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat merayakan pesta Santa Maria Assumpta. Maria diangkat ke surga, jiwa dan badan. Kita awali renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih Ibu Maria sebagai Ibu Sang Penyelamat dunia. Ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ia juga telah mengandung Putramu Yesus Kristus dan melahirkannya bagi kami sebagai penyelamat dunia. Bantulah kami agar kami boleh merenungkan sabda Putramu Putramu sebagai pedoman bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santa Maria diangkat ke surga, jiwa dan badan, yang biasanya kita rayakan pada tanggal 15 Agustus, pesta Maria diangkat ke surga. Tetapi atas kebijakan dari para uskup kita, dipindahkan ke hari Minggu agar banyak umat turut merayakan pesta yang istimewa ini.
Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Bunda Maria telah mengandung di dalam kandungannya Yesus Sang Penyelamat dunia. Oleh karena itu, sebagai ibu yang mengandung Putra Allah di dalam kandungannya, Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya rusak. Bahkan juga saat kematiannya, Tuhan mengangkat Maria, jiwa dan badan, ke dalam surga. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan ibu yang mengandungnya di dalam kandungannya dimakan oleh maut. Dia harus memiliki hidup, jiwa, dan badan di dalam surga. Di dalam surga, Ibu Maria memiliki tempat untuk tubuh dan jiwanya. Dia sangat dekat dengan Allah. Dan karena dia sangat dekat dengan Allah, jiwa badan di surga, Ibu Maria pun dekat dengan setiap kita di mana saja kita berada. Ketika sebagai ibu di Nazaret, ia hanya bisa bergaul dengan beberapa orang yang dekat dengan dia. Tetapi saat ia berada di surga jiwa dan badan, dekat dengan Allah, di dalam Allah, dan bersama Allah, Ibu Maria ada bersama kita setiap hari. Ibu Maria mengenal hati kita. Ibu Maria mengetahui jalan-jalan hidup kita. Ibu Maria mengikuti setiap gerak situasi apapun yang kita alami dalam hidup. Ia ada dalam Allah. Maka dalam kuasa Yesus Kristus, Ia hadir di tengah kita, mendengarkan keluh kesah kita, dan menyampaikan doa-doa kita kepada Putranya Yesus Kristus. Kita berbangga, sahabat-sahabat Yesus, kita memiliki seorang ibu di dalam surga yang selalu hadir bersama kita. Pernahkah ada yang kecewa ketika menyampaikan novena-novena kepada Bunda Maria? Bunda Maria selalu mendengarkan doa-doa kita dan menyampaikan kepada Putranya Yesus Kristus. Berbanggalah, sahabat-sahabat Yesus, bahwa kita memiliki seorang ibu di surga. Ketika kita berdoa Salam Maria penuh rahmat, kita ingat akan pujian Bunda Maria. Mulai sekarang, segala bangsa akan menyebut aku yang berbahagia. Kita selalu berdoa, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itulah pujian kita kepada Maria. Doa-doa kita terkandung dalam kitab suci. Ucapan malaikat kepada Maria kita ulangi di dalam doa Salam Maria. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, setelah ia mengatakan ya pada kehendak Tuhan, menerima rencana Tuhan untuk mengandung Putra Allah sebagai penyelamat kita, Maria pergi mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Setiap kita yang menerima Yesus di dalam hati kita harus mengarahkan pandangan kita untuk menolong sesama kita yang ada di sekitar kita.
Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Ibu Maria selalu hadir dalam perjalanan hidup kita, dan Dia mendoakan kita agar kita tidak pernah jauh dari putranya, Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu atas Ibu Maria yang selalu hadir bersama kami untuk menunjukkan kasih dan kebaikan-Mu yang agung di dalam hidup kami. Semoga kami sekalian dalam hidup dan karya kami setiap hari, lewat Ibu Maria kami selalu dekat dengan Yesus Putramu yang selalu menyampaikan sabdanya agar kami selalu dekat dengan Engkau sebagai Bapa Pencipta kami. Kami sampaikan semuanya ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, anggota keluarga yang sakit di rumah kita masing-masing, diberkati, dilindungi, disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.